Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Bagaimana pengorbanan jajaran KPU Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan seleksi terhadap badan ad hoc. Kenapa ini ditampilkan? Kami juga ketika di BIMTEK di Hotel Nerumata ditampilkan seperti ini. Jadi ketika rekan-rekan bergabung, rekan-rekan KPPS luar biasa capeknya mempersiapkan segala sesuatunya. Dia latar belakang profesi atau pendidikan dari penyelenggara pemilu. Ada yang sebagian menjadi ustazah, ada yang pendidikannya S1, S2, ada yang kemudian menjadi seorang pedagang, karyawan, dosen, atau LSM. Mungkin di sini ada yang jadi LSM. Ada. Biasanya yang jadi LSM ini yang lebih kritis ya, sedikit-sedikit protes. Sedikit-sedikit ini tidak sesuai. Jadi perlu diperhatikan, kami PPK PPS itu hanya orang yang melaksanakan kebijakan, bukan pihak yang membuat kebijakan, tetapi melaksanakan kebijakan. Seperti yang disampaikan sama kedua tadi, banyak yang protes terkait pelantikan yang diadakan di Jakem, yang panasnya luar biasa, tidak disediakan terong, jaraknya jauh. Kalau dibandingkan dekat, kalau Waduk Putih, Buun Mas, luar biasa jauhnya. Tetapi banyak yang hadir, itu luar biasanya. Berarti memang rekan-rekan semua ini sangat tulus, sangat kuat tekadnya untuk menjadi KPPS. Itu patut diapresiasi ya. Setinggi-tingginya. Selanjutnya, jadi yang tadi itu kita skip, tidak perlu kita bahas ya. Kemudian ini adalah ada gambar ilustrasi orang pegang remote control dan ada orang yang dipegang. Ilustrasi dari gambar ini adalah bisa dijelaskan bahwa selama anggota KPPS itu sesuai dengan kontrol KPU, sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka tidak akan ada konsekuensi seperti di gambar ini. Tetapi sebaliknya, jika rekan-rekan KPPS itu out of control, misalnya keluar dari kontrol KPU, keluar dari regulasi dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh KPU, maka tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pidana. Karena memang dalam pemilu itu ada 3 bentuk pelanggaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada namanya pelanggaran kode etik. Yang kedua pelanggaran administrasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik ini biasanya diselesaikan di tingkat DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Contohnya misal ada penyelenggara yang terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara. Ini dia melanggar kode etik. Misal suaminya PPK, istrinya KPPS, maka itu dia melanggar kode etik. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau itu ada, maka itu bisa jadi temuan dari Bawaslu, kemudian akan dilakukan rekomendasi. Istrinya yang dipecat atau suaminya yang dipecat. Kemudian yang kedua pelanggaran administrasi, pelanggaran yang bersifat administrasi, keterlambatan surat dan segala macam itu termasuk pelanggaran administrasi. Sanksinya hanya teguran, SP, surat peringatan.
Kemudian yang ketiga ini yang berbahaya, pelanggaran tindak pidana pemilu. Ketika kita melanggar tindak pidana pemilu, apa yang terjadi? Maka itu diselesaikan di kepolisian, diselesaikan sebagaimana tindak pidana yang lain diselesaikan sebagaimana tindak pidana pemilu seperti pembunuhan, penipuan, sama statusnya, karena itu masuk di ranahnya pidana. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan KPPS tidak ada yang tersangkut hukum tindak pidana pemilu. Dari jajaran yang paling atas sampai ke bawah, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena mohon maaf, ketika rekan-rekan KPPS sudah menjadi bagian dari penyelenggara, maka hal sekecil apapun akan diperhatikan oleh orang. Yang dicari lagi bukan kebaikannya, tetapi kesalahannya. Sedikit kesalahan yang kita lakukan, maka itu yang akan dibesar-besarkan. Itu adalah konsekuensi kita menjadi seorang penyelenggara. Oleh karena itu hati-hati. Banyak orang yang berkepentingan kepada kita. Salah sedikit lapor, salah sedikit dinaikkan ke media. Jadi wajib mendistribusikan C pemberitahuan kepada pemilih. Kalau di pemilu tahun 2019 namanya C6. C6 itu adalah undangan pemberitahuan kepada pemilih. Kalau sekarang itu namanya C pemberitahuan. Memang ada sedikit perbedaan istilah pemilu tahun 2019 dengan pemilu tahun 2000 ya, melakukan proses penanti. Padahal honornya masing-masing. Ketua dapat 1.200.000, anggota 1.100.000. Belum operasionalnya. Sekitar berapa Pak Ketua? Operasionalnya? Sekitar 4 juta. Jangan sampai nanti mentang-mentang jadi ketua, terus dia yang mendominasi, dia yang urus semuanya. Jangan seperti itu. Jadi mohon diperhatikan. Jadi tidak ada istilahnya ketua mendominasi atau dia saja yang punya pendapat. Tidak ada seperti itu. Semua harus bekerja sama secara kolektif, secara bersama-sama. Karena pekerjaan itu akan dipertanggungjawabkan bukan hanya oleh 1-2 orang, tetapi akan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh ketua dan anggota. Namanya pemilih DPTB, daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini juga memiliki kriteria-kriteria. Contohnya ada orang yang pindah domisili, itu masuk dia di DPTB. Misal warga Cedimanik Melayu Jempun Mas, maka itu dia harus urus DPTB-nya. Dia ngurus di PPK bisa, di PPS juga bisa. Jadi yang masuk ke DPTB ini adalah orang yang pindah memilih dengan berbagai alasan, tetapi sudah mengurus DPTB-nya, bukan orang yang tidak mengurus. Jadi nanti di POM itu sudah ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Kalau ada orang ngaku-ngaku misalnya datang, saya pindah memilih, ini KTP saya dari Desa Cedimanik misalnya, dari Mataram, mau memilih di Cedimanik, tetapi dia tidak punya surat dari PPK maupun PPS, maka tidak usah dikasih. Karena DPTB itu harus diurus oleh pemilih yang mau pindah. Bisa dipahami ya? Bisa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini pemilih DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini adalah pemilih atau masyarakat yang tidak terdaftar di DPT. Setelah dicek, diteliti dari atas ke bawah, tidak ada namanya.
padahal dia warga masyarakat setempat yang berhak memilih, tetapi tidak ada namanya. Tetapi dia memiliki KTP elektronik yang berdomisili di wilayah tersebut. Maka kalau seperti itu dia masuk ke DPK, daftar pemilih khusus. Datang dia ke sana, dicek tidak ada namanya. Tapi dia memiliki KTP elektronik yang berdomisili di wilayah tersebut, maka silakan dikasih memilih karena masuk dia di DPK. Tapi walaupun dia punya KTP elektronik tetapi bukan orang setempat, tidak boleh dikasih. Paham ya? Kemudian setelah itu ini ada 5 jenis surat suara, itu tidak perlu saya jelaskan karena sudah paham semua. Selanjutnya, kemudian ini bisa diperhatikan adalah denah atau formasi pemungutan suara. Ada diperhatikan posisinya, bilik suaranya di mana, kotak suara, kemudian meja kita, kemudian saksi, ketua KPPS didampingi oleh KPPS 3 dan 2, kemudian tempat duduk pemilih. Nah, kira-kira seperti ini formasi yang akan rekan-rekan KPPS buat nanti ketika melakukan pencoblosan. Jadi nanti akan di-share materinya sama PPS, kemudian akan diteruskan ke rekan-rekan KPPS. Kemudian selanjutnya ini adalah denah untuk penghitungan suara. Jadi seperti ini. Jadi yang boleh ada di TPS itu, mohon diperhatikan, adalah ketua dan anggota KPPS, kemudian saksi, kemudian PTPS, pengawas TPS. Selain itu tidak boleh ada yang masuk. Ketua dan anggota KPPS berhak untuk tidak mengizinkan orang yang tidak berhak masuk ke TPS. Itu wewenang sepenuhnya ke ketua dan anggota KPPS. Kemudian untuk saksi, perlu diperhatikan, saksi itu adalah saksi partai politik, bukan saksi caleg. Jadi misalnya satu partai ada 8 calegnya, cukup 2 saja saksinya. Dan saksi yang diizinkan masuk itu adalah saksi yang sudah mendapatkan mandat dari partai. Cuma ngaku-ngaku misalnya, saya saksi, tapi tidak ada mandat, tidak usah dikasih masuk. Atau dia ngakunya saksi caleg, saya saksi caleg, tidak usah dikasih. Karena saksi itu untuk partai politik, bukan untuk caleg. Bayangkan namun selaku caleg kirim saksi, sekik partai balu caleg, kali 10 partai doang balu 10 dengan bodeman saksi-saksi loe raos kan besian. Makanya dibatasi, satu partai politik itu dia hanya boleh mengirim maksimal 2 saksi, tidak boleh lebih. Satu boleh, maksimal 2. Bisa dipahami ya? Jadi untuk saksi itu bisa dia rangkap, misalnya untuk saksi presiden dia juga rangkap menjadi saksi partai bisa, asalkan dengan catatan dia menjadi saksi di partai politik yang mengusung presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden, supaya jangan salah. Misal ada partai nanas, tempat dia menjadi saksi, partai nanas ini mendukung pasangan 01 misalnya, maka dia boleh menjadi saksi di pasangan presiden 01 karena partainya mengusung pasangan itu. Tapi untuk mandatnya harus 2 atau 1? Mandatnya harus bisa 1. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa proses yang bisa menyebabkan terjadinya PSU atau pemungutan suara ulang. Jadi yang pertama, kalau terjadi kerusuhan,
Misal terjadi kerusuhan, kotak suara hancur, terus pokok orang ganyang, maka itu bisa direkomendasikan untuk PSU, pemungutan suara ulang. Atau terjadi bencana, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak ada banjir, tidak ada hujan. Misal terjadi bencana banjir yang menyebabkan terganggunya proses pencoblosan, maka itu juga bisa direkomendasikan untuk PSU atau pemungutan suara susulan atau ulang. Kemudian ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, masalah yang sering terjadi sebelum hari pencoblosan. Yang pertama, KPPS tidak mengumumkan hari, tanggal, waktu, dan lokasi TPS paling lambat H-5 pencoblosan, hari pencoblosan. Jadi misalnya tanggal 14 itu pencoblosan, berarti harus sudah diumumkan sebelum tanggal 9 ke bawah. Jadi mulai sekaranglah diberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanggal 14 Februari itu ada pencoblosan, pemilihan umum, supaya nanti jangan sampai ketika hari H berlangsung yang pergi ke laut lalu mancing dan ke sawah lalu bangket dan segala macam, ketika ditanya kenapa tak pergi nyoblos, tidak tahu apa-apa. Nah, berarti ini yang bermasalah adalah KPPS-nya yang tidak mengumumkan. Jadi bisa diumumkan lewat pengeras suara masjid, musola, santren, atau misalnya ada acara-acara keagamaan, Isra Mi'raj, atau misal roah, bisa di sana disampaikan informasinya. Kemudian yang kedua, KPPS terlambat atau tidak merata mendistribusikan C pemberitahuan. Paling lambat 3 hari sebelum pencoblosan. Jadi banyak KPPS yang menyimpan C pemberitahuan, tidak dia kirim ke rumah-rumah pemilih. Kumpulan di Bali, di tengah. Maka ini masalah. Jadi pastikan C pemberitahuan itu harus dikirim atau didistribusikan kepada pemilih, dan itu harus ada dokumentasinya, ada fotonya, ada videonya untuk memastikan bahwa C pemberitahuan itu sampai kepada pemilih. Bagaimana kalau tidak ada di rumahnya, misal bisa dititip istrinya ke anaknya, bisa. Bagaimana kalau tidak ada orang, sepi, misal anak darah, inak darah, sepi, dibawa kembali, jangan ditaruh di sana, dibawa kembali, besok balik lagi misalnya. Kalau tidak ada sampai pencoblosan, ya disimpan, jangan sampai digunakan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ada keterlambatan logistik pemungutan suara. Ini bukan kesalahan rekan-rekan KPPS, mungkin ini di tingkat yang lebih atas. Yang keempat, yang menjadi catatan yang sangat penting menurut saya adalah netralitas badan ad hoc, baik di tingkat PPK, PPS maupun KPPS. Tidak ada lagi ceritanya KPPS itu ada kecenderungan untuk memberikan keuntungan kepada salah satu calon legislatif. Kenapa? Karena ketika rekan-rekan KPPS melakukan itu, menguntungkan salah satu salah satu caleg, maka itu masuk dia ke pelanggaran tindak pidana pemilu. Bukan kode etik, bukan administrasi, tetapi masuk di tindak pidana pemilu. Siapapun yang mengintimidasi, siapapun yang mengancam, kades atau siapapun, tidak boleh dia mengintimidasi, mengancam untuk menguntungkan, memenangkan salah satu calon legislatif. Bisa dipahami ya?
pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Dia warga setempat, berhak memilih, tetapi dia tidak terdaftar di DPT. Berarti ini masalahnya adalah patah dulu dia tidak bekerja secara maksimal. Tangan balik tangan Yesus. Loe kelewatan dari kan. Kemudian yang keenam itu aksesibilitas lokasi TPS. Ini untuk pemilih yang mohon maaf disabilitas atau yang cacat. Artinya kalau ada pemilih yang mohon maaf tidak bisa melihat, maka boleh dia dibantu untuk menggunakan hak pilihnya. Pertanyaannya, siapa yang membantu? Adalah orang yang dia percaya. Bisa dari KPPS, bisa PTPS, bisa juga dari keluarganya sendiri. Intinya yang membantu dia menggunakan hak pilihnya adalah orang yang dia percaya. Jangan tim sukses yang disuruh dengan milik-milik caleg A, caleg B, melancarkan tim sukses. Jangan. Jadi yang boleh membantu pemilih disabilitas itu adalah yang dia percaya. Siapapun yang dia percaya, persilakan. Bisa dipahami ya? Ya, rata-rata di sini kan guru semua ya, jadi cepat paham. Ada yang mayoritas menurut saya, kebanyakan. Kemudian ini ada beberapa catatan yang sering terjadi pada hari pencoblosan. Nah, ini sering terjadi. Yang pertama, kekurangan surat suara dan logistik lainnya. Ini bukan kesalahan KPPS, tapi di tingkat yang lebih atas, PPS-nya sampai ke KPU. Yang kedua, KPPS kurang memahami regulasi tungsura, hitung pungut dan hitung surat suara. Banyak anggota rekan-rekan KPPS yang tidak memahami regulasi tentang perhitungan dan pemungutan suara. Jadwalnya kapan dimulai jam 7, selesai jam berapa? Jam 12 untuk yang DPT. Bisa dilanjutkan sampai jam 13.00 untuk yang DPK, daftar pemilih khusus. Kemudian yang ketiga, pemahaman regulasi yang berbeda antara KPPS, saksi dan PTPS. Masing-masing berdua pendapat sendiri. Saksi punya pendapat sendiri, KPPS punya pendapat sendiri. Bersiap dari menit bersiap karena salah memahami regulasi. Jadi perlu diingat, yang punya wewenang penuh di TPS itu adalah rekan-rekan KPPS. Kalau ada saksi yang mengganggu ketertiban atau dia banyak omong, bisa dikeluarkan. Keluar kamu, bisa seperti itu. Karena rekan-rekan KPPS yang punya kontrol penuh di TPS-nya. Kemudian selanjutnya, yang keempat, KPPS melakukan pemungutan dan perhitungan suara tidak sesuai dengan tata cara prosedur yang diatur oleh KPU. Ini mulai jam 7 selesai jam 10. Terus mulai perhitungan suara, ini masalah. Jadi tetap harus sesuai dengan prosedur dari KPU. Untuk teknis lebih jelasnya nanti akan dijelaskan sama Ustaz Yani. Kemudian yang kelima, KPPS melakukan perhitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Mentang-mentang pemilih sudah sepi, jam 11 sudah tidak ada orang datang, tetap tidak boleh dia melakukan perhitungan suara. Walaupun pemilih itu sudah sepi, tetap dia harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setelah jam 13.00. Begitu juga sebaliknya. Jika ada pemilih yang datang setelah jam 13.00, maka juga tidak usah dilayani karena ketentuannya, jadwalnya sudah lewat. Bisa dipahami ya?
meneruskan penghitungan suara sebelum Kemudian yang penghitungan keenam, suara poin yang setempat. keenam ini, pemilih menggunakan C pemberitahuan KPU orang lain. Ini banyak sekali terjadi seperti ini. Dia menggunakan C pemberitahuan orang lain. Tadi pagi dia sudah milih pakai C pemberitahuannya sendiri. Kemudian jam 10 datang lagi pakai C pemberitahuan orang lain. Ini saya pakai C pemberitahuan istri saya katanya. Tidak bisa seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan KPPS harus teliti, sesuaikan C pemberitahuan dengan identitas pemilih. Ya, siap. Yang ketujuh, pemilih lebih dari satu kali. Ya lontol itu 10 kali. Ini biasa tim sukses. Join KC KPPS. Aduh, ini selawat. Yang penting itu 10 kali. Nah, ini jangan. Ini masuk dia ke ranah tindak pidana pemilu. Kalau ketahuan ini, maka bisa dipidana. Kemudian yang ke-8, pemilih tidak memenuhi syarat memaksa masuk TPS. Dia datang ke TPS, tidak punya hak pilih, tapi memaksa masuk. Ditanya ada KTP-nya, tidak ada. Ditanya kakaknya, tidak ada. Tapi dia mau memilih, maksa. Pokok milih doang. Maka larang-larang aku. Ditanya mana C pemberitahuan, tidak ada. KTP-nya tidak ada. Kalau terjadi seperti itu, maka tidak usah dilayani. Mohon maaf Pak, tidak boleh. Aturannya memang seperti itu. Siapapun yang nyuruh, bisa lunin, suruh si kadus. Jangankan kadus, presiden yang nyuruh juga tidak bisa ya. Karena aturannya seperti itu. Yang ke-9, KPPS tidak menempelkan DPT di papan pengumuman. Ini tolong dipastikan nanti DPT itu harus tertempel di papan yang disediakan nanti. Kemudian yang ke-10, ketelitian KPPS dalam mencatat hasil pemungutan suara. Ini nanti akan dijelaskan sama Pak Yani tata cara pencatatan C hasil. Nanti akan dibagikan contoh C hasil. Kemudian nanti akan dipandu sama rekan-rekan PPS. Yang ke-11, ini juga perlu menjadi catatan kondisi fisik kesehatan KPPS. Di tahun 2019, kurang lebih KPPS yang meninggal dunia itu 500 lebih KPPS. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang dia tidak menjaga kondisi fisiknya sebelum pelaksanaan pencoblosan. Jadi mohon kepada rekan-rekan KPPS dijaga staminanya. Malam pencoblosan itu jangan begadang. Nih malam pencoblosan kayak caleg sampai jam 2, lama-lama ngandul. Jangan seperti itu. Bang sampingnya ada bilang nih, nggak usah. Jadi dijaga kondisinya supaya tidak kecapean, supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Makanya ketika rekan-rekan mendaftar menjadi KPPS, dicantumkan surat keterangan sehat yang ada keterangan kolesterol dan tensinya untuk mengantisipasi tidak terulang lagi hal seperti tahun 2019. Mudah-mudahan lah kita semua ini panjang umur ya, amin. Dan sehat selalu. Kemudian yang terakhir, adanya pressure. Nah, pressure ini tekanan dari pihak-pihak tertentu kepada KPPS. Ini juga menjadi masalah. Banyak sekali tekanan-tekanan dari pihak yang berkepentingan untuk memenangkan salah satu caleg. Pokok lamun DKM nih, belum KPPS. Nah, bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh ada di tahun 2024. Tidak boleh ada tekanan-tekanan, intimidasi atau ancaman dalam bentuk apapun kepada rekan-rekan KPPS. Karena ini kita sedang pesta demokrasi.
kebebasan dalam memilih, bukan untuk kita ditekan, ditindas, apalagi terancam. Siapapun yang mengancam itu bisa kena tindak pidana pelanggaran pemilu. Bisa dipahami ya? Kemudian ini juga ada beberapa catatan yang terjadi pada saat pemungutan suara. Jadi perlu diperhatikan juga. Sekarang kan musim hujan. Potensi-potensi lokasi TPS yang kemungkinan terjadi banjir itu mulai sekarang bagaimana solusinya? Carikan tempat yang lebih tinggi supaya tidak banjir. Kemudian yang kelima, yang kedua, ini PPK. Yang ketiga juga PPS. Kemudian yang keempat PPS. Yang kelima PPS. Nah yang keenam bisa diperhatikan poinnya. Keenam, KPPS salah memasukkan logistik di dalam dan di luar kotak suara. Jadi yang seharusnya dimasukkan tidak dimasukkan. Yang seharusnya tidak dimasukkan. Kebalik. Nah ini menjadi catatan dan perlu diperhatikan oleh rekan-rekan KPPS. Nanti ini akan disampaikan sama divisi teknis untuk lebih detailnya apa yang di luar, apa yang dimasukkan. Kemudian ini catatan yang terjadi di PPK ini, tidak usah kita bahas di sini ya. Nah terakhir, ini adalah gambar foto keluarganya Kadif Hukum KPU Kabupaten Lombok Barat. Ketika kami dibimbing di Hotel Mirumata, beliau berpesan kepada saya, yang akan saya sampaikan pesannya kepada rekan-rekan KPPS, mari jaga nama baik pribadi dan keluarga kita. Karena ketika kita mendapat konsekuensi hukum, maka bukan hanya nama kita yang rusak, tetapi semua yang berkaitan dengan pribadi kita, entah itu keluarga kita atau tempat kita menuntut ilmu, semua kena. Menarik dengan pengel kan, dosa ipin anak pengel kan, orang tuanya juga yang kena. Nah, kita pesannya KPU, mari jaga nama baik pribadi dan keluarga kita. Yang terakhir, mari kita sama-sama menjaga nama baik lembaga kita, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Karena kita sudah menjadi keluarga besar dari tingkat yang paling atas sampai KPPS, itu menjadi satu kesatuan. Sebagai sebuah keluarga besar, mari kita saling menjaga. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir saya ingin menyampaikan, ada nanti ya, ada sesinya tanya jawab. Saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan KPPS jika dalam penyampaian dan penjelasan saya ada yang kurang pas atau mengganjal atau menggerutu. Koordinaus dengan ya, jangan sampai seperti itu. Mari kita bersihkan hati kita dari prasangka dan kebencian, iri hati, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Akhirnya ada Allah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.